Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya ingin menyapa saudara dengan renungan dengan tema sesama dan sahabat yang diambil dari kitab Matius 12 ayat 12 yang berbunyi demikian. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu para penggemar hewan piaraan seperti anjing, kucing, atau hewan lainnya, mereka bisa memperlakukan hewan-hewan mereka layaknya seperti manusia. Misalnya, para hewan itu dibawa ke salon hewan untuk merapikan bulu atau perawatan lainnya. Di sisi yang lain, saudara-saudara, kita mengetahui juga ada orang yang memperlakukan sesamanya lebih rendah daripada hewan. Sebagai misal, orang itu dikurung, dipukuli, diberikan makan makanan yang sudah basi dan lain-lainnya. Saudara-saudara, orang-orang Farisi di masa hidup Tuhan Yesus menganggap bahwa hukum agama atau hukum Sabat itu di atas dari nilai kehidupan manusia, sehingga mereka enggan menolong, bahkan melarang atau mempermasalahkan mereka yang melakukan kebaikan bagi sesama pada hari Sabat. Perhatikan bacaan kita dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka, orang Farisi, bertanya kepadanya atau kepada Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Saudara, Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi ini dengan sebuah cerita. Di dalam ayat 11 berkata demikian, "Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkap dan mengeluarkannya?" Dan Yesus menyimpulkan percakapan mereka dengan orang-orang Farisi ini di dalam ayat 12 berkata demikian, "Bukankah manusia itu jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Ini artinya bahwa manusia itu lebih penting dan lebih tinggi daripada hukum Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, seperti yang tertulis dari kitab Markus pasal 2 ayat 27. Dengan menghentikan segala kegiatan rutin pada hari Sabat, diharapkan umat Tuhan dapat fokus beribadah kepada Tuhan. Tetapi menolong manusia harus diutamakan, sekalipun itu pada hari Sabat atau bertentangan dengan hukum Sabat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bahagian firman Tuhan ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah yang bisa kita renungkan bersama-sama, Yesus mengajarkan kita untuk menghargai hari Sabat atau hari ibadah. Lepaskanlah rutinitas kita dan pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah. Janganlah rutinitas, hobi menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah jika kita mempekerjakan sesama kita di rumah atau di tempat usaha kita atau di kantor kita, janganlah kita tambahkan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak bisa beribadah. Kita harus mengizinkan mereka untuk beribadah pada hari Sabat. Saudara, ini kita memanusiakan manusia, membiarkan mereka untuk punya kesempatan beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, bukan malah menambahkan pekerjaan-pekerjaan bagi mereka ketika hari Sabat atau hari beribadah. Nah, yang ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari atau yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita adalah mari kita tetap melakukan kebaikan untuk sesama kita pada hari Sabat. Sabat mengajarkan kepada kita untuk meluangkan waktu untuk beribadah. Tetapi Sabat juga berarti memberikan kita kesempatan untuk melakukan apa-apa yang baik. Misalnya pada hari Sabat ketika kita beribadah, tiba-tiba tetangga memerlukan pertolongan kita yang tidak bisa ditunda. Anggota keluarganya ada yang sekarat
yang perlu dibawa ke rumah sakit, atau mereka mungkin mengalami kebakaran rumah mereka. Kita boleh meninggalkan ibadah kita pada waktu itu dan menolong tetangga kita. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan apa yang baik pada hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah manusia lebih penting dari berbagai aturan Sabat. Mari saudara, kita tetap melakukan apa yang baik pada hari Sabat, khususnya untuk menolong sesama kita. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami memperlakukan sesama kami dengan baik, bahkan menolong sesama kami ketika pada hari-hari ibadah. Kami percaya Tuhan lebih menginginkan kami untuk menolong sesama kami di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang sempurna. Bukankah Engkau mengajarkan kepada kami juga bahwa ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu di dalam segala kekurangan mereka. Bapa di surga, terima kasih, dan biarlah ketika kami beribadah kepada Tuhan memampukan kami untuk lebih melakukan apa yang baik bagi sesama kami. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kami untuk dapat melakukan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita.